Bolehkah saya membayangkan seseorang ketika saya bersama istri saya? Sebab kalau saya tak buat begitu, saya rasa tak ada. Oh, ini zina pikiran. Ini namanya berimajinasi, berhalusinasi, berkhayal. Ingat, ada zina mata memandang, ada zina tangan memegang, ada zina telinga mendengar, ada zina pikiran berkhayal. Maka engkau sudah berzina, tapi zinanya zina pikiran. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kebiasaan istri saya selepas sembahyang subuh dia membaca Yasin tiap hari. Adakah dia terus boleh membaca seperti itu biasa ketika dia datang bulan? Tak boleh. Orang yang datang bulan tak boleh baca Quran, kecuali siapa yang boleh baca Quran? Dua. Pertama, perempuan yang hafaz Quran, dia kena ulang 1 hari 2 juzuk. Bila 7 hari dia tak ulang, hilanglah 14 juzuk, boleh lupa. Maka bila ada perempuan hafizah, maka dia hafaz tapi an zahri qalbin, dalam hati dia diam aja. Bila ada perempuan diam aja, itu sedang ulang hafaz. Bila dia hafaz Quran. Tapi bila tak hafaz Quran, kita tak tahulah kenapa dia diam. Dua, cikgu, murid-murid, ni baca ya, tapi dia tak boleh baca terus, dia baca potong-potong. Innallaha yuhibbu tawabin. Itu boleh. Adapun yang tidak, dua daripada yang dua ni tak boleh baca Quran. Seorang suami berkata pada istrinya, duit 10.000 ini awak tolong pegang. Kalaulah abang mati, duit ni ambillah ke awak. Adakah duit itu menjadi pusaka milik istri? Ini namanya wasiat. La wasiyata liwaris. Apa beda dengan hibah? Kalau hibah bagi, ini 10.000 ambil, itu namanya hibah. Tapi bila tunggu mati, ini ambil 10.000 sekarang bang, bila aku mati, itu namanya wasiat. Bolehkah berwasiat kepada ahli waris? La wasiyata liwaris. Tak boleh wasiat kepada ahli waris. Bila dia boleh? 2 syarat. Pertama, ahli waris yang lain izin. Maka istri berkata kepada ahli waris yang lain, anak-anak, ayahnya, bondanya, tuan-tuan sekalian, semasa almarhum belum meninggal, dia ada tinggalkan 10.000. Izinkah tuan-tuan sekalian? Izin, ambillah engkau istri yang baik. Dan syarat yang kedua, tak boleh lebih dari 1/3 harta almarhum. Kalau tak sampai 1/3, ambillah. Bila lebih dari 1/3, maka yang lebihnya itu batal, yang di bawah 1/3 itu hak engkau. Apa hukum membuat zikir doa sebagai lagu nyanyian diiringi dengan musik sekali? Saya mesti dengar dulu mana musiknya. Kirimkan ke WhatsApp saya. Kalau musiknya macam musik Habib Syekh dengan pukul gendang rebana, boleh, apa salahnya? Musik seperti Atif, seperti Mahir Zain, boleh. Itu. Tapi kalau dia musik R&B, metal, ini tak baik. Baru-baru ini saya ada membeli seluar. Setelah balik ke rumah, saya dapati dalam kocek seluar ada duit luar negara. Jumlahnya agak besar. Soalan, duit itu boleh saya ambil apa tidak? Awak beli seluar atau beli duit? Beli seluar. Lalu kemudian apa namanya ini? Ini syubhat. Al halalu bayyinun, yang halal jelas, wal haramu bayyinun, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara halal haram syabah, samar-samar. Ada pedagang kurma biasa menjual setumpuk kurma isinya 7. Maka suatu hari seorang wali Allah, Ibrahim bin Adham, dia boleh solat maghrib di Makkah, solat isya di Madinah. Bagaimana dibawa karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari itu dia tak boleh. Dia hairan. Alih kereta EQI 8258 WQT 2557. Sampai mana cerita tadi? Dia tak boleh, karamahnya hilang. Lama dia merenung, mengapa tak boleh?
rupanya sebab makan. Bukan haram, bukan makan riswah, bukan makan riba. Dia pikir-pikir balik apa? Biasa setumpuk kurma ni 7. Rupa-rupanya hari itu dia makan setumpuk kurma 8. Dan penjual itu izin. Dan penjual itu ini syubhat. Hati-hati makan. Oleh sebab itu kita tak ingin makanan. Maka jalan tengahnya adalah engkau serahkan itu kepada masalih ammah, masjid, sekolah, anak yatim, fakir miskin. Maka selamatlah engkau daripada makan syubhat.